Oh, hai! Teman-teman lagi channel gue Bang IQ TV. Akhirnya gue buatin lagi video rekomendasi kayak gini. Sekarang ada 14 tenda yang menurut gue recommended nih dari brand-brand lokal. Kebanyakannya tenda-tenda yang akan gue rekomendasiin di sini karena harganya itu dari 500 ribuan sampai dengan 900 ribuan. Gue usahain sih di sini nggak nyampe ke 1 juta lebih karena memang untuk yang 1 juta sampai 2 jutaan mungkin itu akan ada di video yang berbeda. Untuk yang sekarang tenda dari harga 500 ribuan sampai dengan 900 ribuan. Kenapa gua bawa laptop kayak gini? Karena takut ada beberapa tenda yang ada perubahan harga. Kayak tenda-tenda dari merek Tendaki itu kadang ketika diskonnya gede ya bisa murah banget, tapi suka ada perubahan gitu. Diskonnya bisa berkurang lah. Makanya ketika gua rekomendasiin sekarang, harganya pun langsung gua cek. Dan ketika gua tag video ini, besok langsung gua upload biar harganya masih terbilangnya update di sini. Tenda-tenda yang gue rekomendasiin di harga 500.000 sampai dengan 900 ribuan ini, itu kapasitasnya ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, dan ada yang 6 orang. Jadi ketika lu butuh kapasitas tersebut, gue rekomendasiin di sini. Gue mulai dari harga 500 ribuan sampai dengan 700 ribuan dulu nih. Gue mulai dari tenda yang pertama dulu nih, ada tenda Grid Outdoor Java 2 yang 2024. Kalau lu lu sekarang cek deh ke marketplace-nya Tendaki. Gue sih ngeceknya di Shopee, Tendaki yang official. Tendaki Borneo itu udah langka kayaknya. Di Tendaki officialnya pun udah jarang. Yang dijual sekarang ternyata yang Grid Outdoor-nya. Ada beberapa orang yang bilang tuh, Tendaki itu adalah gabungan dari mereknya Grid Outdoor dan Mountain Insport bergabung menjadi Tendaki. Tapi ternyata sekarang Grid Outdoor muncul lagi nih dengan seri Java 2-nya yang gua pilih di sini di salah satu rekomendasi harga 500 ribuan yang 2024. Untuk spesifikasinya sebetulnya mirip-mirip sih dengan Tendaki Borneo. Kemarin ketika gua bikin list video ini sih Java 2 itu bisa murah banget sampai dengan 525.000 harga diskonnya. Sekarang gua cek harga terupdate-nya deh. Harganya sekarang yang 2024 itu paling murah di 585.000 nih. Ya masih 500 ribuan lah. Kenapa gua masukin tenda ini ke salah satu rekomendasi tenda di tahun 2024 ini, kapasitas 2 orang? Karena untuk si tenda Grid Outdoor ini, walaupun frame-nya masih fiberglass, bawahnya itu masih terpal, ya untuk orang-orang yang nyari tenda harga 500 ribuan, ini masih jadi salah satu pilihan yang tepat. Karena untuk PU-nya sendiri udah 3000 mm tuh. Terus yang paling gue suka sebetulnya luas dari terasnya. Dibandingkan tenda-tenda dengan konstruksi, gue kasih contoh model Basic Outdoor atau bahkan Wild Chill Neira itu terasnya sebetulnya nggak luas. Justru yang Grid Outdoor Java 2 ini atau Borneo itu konstruksi kayak gini itu terasnya lebih panjang lah. Karena memang ada tambahan frame ke bagian depan. Dan inner tenda Grid Outdoor Java 2 ini sama kayak Tendaki Borneo juga itu hampir 90% itu bahan-bahan tahan angin. Dibandingkan dengan tenda-tenda yang kebanyakannya bahan mesh ya, yang bahan mesh itu lebih mudah untuk masuk angin dinginnya. Kalau tenda Grid Outdoor Java 2 ini terbilangnya lebih minim lah angin dingin untuk masuk ke tempat lu tidur nantinya. Ya cuman memang yang harus lu pertimbangkan ya akhirnya si frame-nya fiberglass, pasaknya masih pasak kecil yang mudah bengkok. Terus bagian alasnya itu masih pakai bahan PE atau semacam terpal gitu karena biasanya tenda-tenda dengan bahan PE atau semacam terpal itu identik dengan tenda-tenda rentalan lah, bukan tenda pribadi. Terus cuman ada satu pintu di bagian depan aja, nggak punya pintu belakang. Ditambah lagi pemasangan outer ke bagian innernya itu masih dikait gitu kan pakai tali elastis, bukan pakai bakal gitu. Tapi tetap untuk harga 500 ribuan ini masuk ke dalam tenda yang recommended untuk Grid Outdoor Java 2 ini yang 2024. Lanjut ke tenda yang kedua dari mereknya Wild Chill Neira 2. Nah, tenda ini udah ada review lengkapnya dari gua. Lu bisa nonton di video-video gue yang sebelumnya. Silahkan lu cari aja. Tenda ini gua masukin ke salah satu rekomendasi tenda kapasitas 2 orang dengan harga 695.000. 700.000 lah untuk harga dari tenda ini. Kenapa gua masukin tenda ini? Tentunya karena PU atasnya itu udah 3000 mm, PU lantainya juga udah 4000 mm, pakai bahan 210D Oxford juga. Terus frame-nya tentunya udah pakai frame aluminium alloy, pasaknya bukan pakai pasak-pasak yang kecil gitu, udah pakai pasak aluminium juga yang lebih gede untuk diameternya. Beratnya juga ideal untuk kapasitas 2 orang, beratnya 2,5 kilo. Udah include footprint, ada 2 pintu juga, pemasangan inner ke bagian outernya itu udah pakai bakal juga, pakai webbing yang bagus juga. Jadi untuk tenda ini minim lah untuk minus-minusnya. Paling yang harus lo pertimbangkan itu ya pembukaan pintu outernya itu ya nggak segede Grid Outdoor
Java 2 tadi. Yang tadi gue bilang Great Outdoor itu lebih panjang terasnya. Kalau Neira 2 ini ya karena nggak ada tambahan frame di bagian depan, untuk terasnya itu ya bener-bener kecil banget lah. Untuk kapasitas 2 orang, untuk masak-masak pun ya bisa dibilang kurang nyaman. Karena bedakan konstruksi tendanya dengan Great Outdoor Java 2 tadi. Tapi kalau ngelihat spesifikasinya dengan harga cuman 695.000, ini sih pasti gue masukin ke rekomendasi tenda tahun 2024 ini yang kapasitas 2 ini. Untuk harganya sih nggak perlu gue update kayaknya, karena beberapa kali gue cek itu yang nggak pernah mengalami perubahan yang signifikan untuk harga dari si Welci Neira 2 ini. Sekarang lanjut ke tenda yang kedua, yaitu tenda Basic Pollux 2. Tenda ini pun udah ada review lengkap dari gua, silahkan lo tonton aja di video-video yang sebelumnya. Sebetulnya dari konstruksi untuk tenda Basic Pollux 2 ini tuh ya sama aja dengan tenda Neira 2 tadi dari mereknya Welci. Cuman memang ada beberapa perbedaan yang akhirnya gua masukin ke list tenda yang recommended untuk Basic Pollux 2 ini. Untuk bagian outernya PU-nya udah 3000 mm. Terus untuk frame-nya udah pakai frame aluminium alloy. Untuk bagian lantainya juga bukan pakai bahan PE atau semacam terpal dengan PU 6000 mm. Dan beratnya lebih ringan nih dibandingkan yang Neira 2 tadi. Kalau yang Neira 2 tadi itu di 2,5 kilo, untuk tenda ini 1,8 kilo untuk berat keseluruhannya. Itu berat tanpa footprint. Kalau dengan footprint sih bisa di 2,1 atau di 2,2 kilo. Tenda ini udah ada 2 pintu dan udah include footprint juga untuk tendanya. Dan perbedaan signifikan antara tenda Basic Pollux 2 ini dibandingkan tenda Welci Neira yaitu di bagian innernya. Lebih tepatnya di bagian komposisi innernya. Bisa gua bilang komposisi inner yang ada di Pollux 2 ini lebih baik. Lebih minim angin dingin masuk ke tempat lu tidur nantinya. Karena memang untuk komposisi inner yang ada di Basic Pollux 2 ini 70% bahan tahan angin. Bahan meshnya itu kurang lebih di 30%-an aja. Tapi memang kalahnya Basic Pollux 2 ini oleh tenda Welci Neira kapasitas 2 itu ya di pemasangan outer ke bagian inner. Yang Neira udah pakai bakal dan webbing, ini masih pakai bahan-bahan elastis mirip dengan Great Outdoor Java 2 tadi. Dan pasaknya pun masih pakai pasak yang kecil yang mudah bengkok. Untuk Welci Neira ya lebih bagus lah untuk pasaknya. Tapi ketika kemarin gua ngeliat komentar-komentar di video review Basic Pollux 2 ini, mereka pada bilang nggak apa-apa bang, cuman ganti pasak doang mah murah. Karena memang mereka udah suka dengan spesifikasi yang lainnya. Jadi untuk pasak bagi mereka nggak masalah. Tinggal beli pasak aja ya, nggak mahal-mahal banget lah. Makanya si Basic Pollux 2 ini pasti gue masukin di list tenda kapasitas 2 orang yang recommended di sini. Gue lanjut ke tenda yang berikutnya. Ini ada tenda yang memang buat gue agak kaget dan terus terang aja gue belum pernah nge-review tenda ini. Tapi kalau ngelihat dari spesifikasinya, ini sih recommended ya dengan harga diskonnya. Oke, perlu dicatat tuh. Perlu lu garis bawahi dengan harga diskonnya. Kalau lu beli tenda ini dengan harga normal, masih banyak tenda-tenda lain yang lebih bagus. Tapi kalau emang lu ngedapetin tenda ini dengan harga diskon, yang mana hampir setengah dari harga normalnya, ini recommended di jajaran tenda yang gue rekomendasiin di sini. Yaitu tenda dari mereknya Altrek Kenaru kapasitas 2 orang. Kemarin gue ngedapetin harga di 750.000 ketika gue cek. Sekarang gue cek lagi nih untuk update harganya. Nah, bener nih, masih diskon. Harganya masih diskon di 750.000. Diskonnya 41%. Harga normalnya 1.280.000. Kalau memang masih diskon, ya gue rekomendasi ini sekarang. Kenapa tenda ini direkomendasiin oleh gue? Karena memang untuk harga 750.000 yang mana harga diskon ini, lu udah ngedapetin outer dengan PU 3000 mm. Terus di bagian innernya, komposisi antara bahan tahan anginnya dengan bahan meshnya ini seimbang. Kayak tenda-tenda dari Big Adventure desain-desain yang dulu gitu, bukan yang Ribbon sekarang. Kalau yang Ribbon itu sekarang lebih upgrade lagi. Terus di bagian lantainya ini udah pakai bahan 210D Oxford dengan PU 3000 mm juga. Untuk frame-nya pun tentunya udah pakai frame aluminium alloy dengan ukuran 8,5 mm dan beratnya itu hampir mirip dengan Welci Neira kapasitas 2 tadi di 2,4 kg untuk berat dari tenda ini. Pasaknya juga udah pakai pasak aluminium. Pemasangan outer ke bagian innernya pun udah pakai bakal dan tali webbing yang bagus. Tenda ini punya 2 pintu mirip dengan tenda Basic Pollux tadi. Pembukaan pintu depannya itu ada 2 resleting, jadi bisa dijadikan sebagai kanopi. Nah, itu hampir kelewat. Untuk Neira itu pembukaan pintu depannya itu nggak segede Basic Pollux 2 dan Altrek Kenaru ini. Jadi pintu depannya itu kalau emang lu bawa trekking pole bisa dijadikan sebagai kanopi. Ini pun bisa dijadikan sebagai kanopi. Pasaknya juga udah pakai pasak aluminium dan pemasangan outer ke bagian innernya pun udah pakai bakal dan tali webbing. Nggak seperti tenda Basic Pollux 2 tadi. Tapi sayangnya tenda ini belum include untuk footprint
footprintnya. Tenda basic Pollux include, tenda Nera 2 juga include. Tenda ini belum include, makanya ketika tadi gue bilang kalau lu beli harga tenda ini dengan harga normal, masih banyak pilihan yang lebih baik dibandingkan tenda ini. Tapi kalau lu beli tenda ini dengan harga diskon 41% ini, ya terbilangnya untung. Lu ngedapetin tenda Altrek Kenaru 2P ini. Terus di sini ada beberapa tenda yang nggak gua masukin ke list rekomendasi tenda di tahun 2024 ini. Salah satunya ada tenda Kompas Aloy kapasitas 2 orang. Kenapa nggak gua rekomendasiin padahal harganya lebih murah di 500 ribuan atau 560 atau 570 ribuan? Karena yang pertama nggak include footprint untuk si tenda Kompas Aloy 2 ini, walaupun udah pakai frame aluminium alloy. Dan innernya ini yang bermasalah sih menurut gua. Ya masih mending basic Pollux 2 lah. Komposisi innernya itu 70% bahan tahan angin. Inner tenda Kompas Aloy 2 ini kebanyakan mesh, jadi mudah masuk tuh angin dingin ke tempat lu tidur nantinya. Terus ada juga Well Chill Kenawa 2, kenapa nggak gua masukin di sini? Sama alasannya, mending lu nambah sedikit lagi budget, ya akhirnya lu ngedapetin tenda basic 2 tadi. Innernya sama sih, komposisinya masih lebih banyak mesh. Terus ada tenda Tough Sport juga dengan harga 500 ribuan, sama kasusnya, kalau nggak salah ini nggak include footprint juga, koreksi aja kalau salah. Tapi yang paling penting sih di bagian innernya itu ya komposisi meshnya lebih banyak. Gua agak kapok aja pakai tenda dengan komposisi meshnya itu banyak, alhasil angin dingin mudah masuk ke dalam tendanya. Terus ada tenda Quechua MH100 juga yang nggak gua masukin di sini. Yang pertama ya pintunya cuman 1 dan untuk frame-nya masih pakai frame fiberglass, jadi masih lebih mending tenda Well Chill Nera dan tenda basic Pollux juga tentunya. Dan yang terakhir, kenapa gua agak masukin Area Arjono A, ya spesifikasinya masih lebih bagus tenda Grid Outdoor Java 2 tadi lah. Jadi itu alasan kenapa akhirnya tenda-tenda ini nggak gua masukin. Pasti lu nanya soalnya, kenapa Kompas Aloy nggak masuk, kenapa Well Chill Kenawa nggak masuk, ya itu alasan-alasannya. Sekarang masuk ke rekomendasi tenda kapasitas 2 orang juga dari harga 800 ribuan sampai dengan 900 ribuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. 5 nih, lebih banyak nih. Gua mulai dari tenda Well Chill Sembalun 2 orang. Nah, ini udah jagoannya lah menurut gua. Dengan lu mengeluarkan harga 845.000, bener-bener untung lu ngedapetin tenda Well Chill Sembalun kapasitas 2 ini. Karena kalau gue bandingkan dengan tenda Big Adventure dengan spesifikasi yang mirip atau terbilangnya sama, selisihnya gede banget. Tenda Well Chill Sembalun ini harganya 845.000. Harga terakhir yang gue update. Dan tenda Big Adventure Tambora itu harganya 1.275.000. Selisih harganya bisa 430 ribuan. Gede banget untuk selisih harganya. Tapi spesifikasinya mirip atau terbilangnya sama lah kalau lu cek spesifikasinya. Di bagian outernya udah pakai PU di 3000 mm, ada anti UP juga di UPF 50+, terus di bagian bottomnya juga atau lantainya juga udah pakai 210D dengan PU 3000 mm juga. Beratnya juga cuman 2,3 kg aja, udah pakai frame aluminium alloy juga, dan udah ada joining system juga. Untuk komposisi innernya pun udah diperbaharui, 80% bahan yang tahan angin dan 20% bahan-bahan meshnya. Tendanya juga udah 2 pintu, pasaknya juga udah bagus, dan pemasangan outer ke bagian innernya juga udah pakai bakal dan tali webbing yang bagus juga. Mirip banget lah dengan tenda Big Adventure Tambora. Yang ngebedain ya paling urusan kebanggaannya aja sih. Kayak kita pakai brand-brandnya Eiger, lu pasti punya kebanggaan tersendiri. Begitupun orang-orang yang punya tenda dari mereknya Big Adventure. Walaupun ada tenda Well Chill Sembalun 2 ini yang udah jelas-jelas spesifikasinya itu mirip, fansnya Big Adventure nggak bakal geser karena memang mereka udah sangat-sangat terpuaskan lah oleh brand Big Adventure-nya. Tapi yang pasti tenda ini sih recommended lah untuk lu sikat di tahun ini. Well Chill Sembalun kapasitas 2 orang. Tapi jangan heran ketika lu agak susah nyari tenda ini, karena memang ketika tenda ini bener-bener laris ya akhirnya langka untuk barangnya. Tenda yang kedua dari mereknya Mountain Insport, Morning 2 Plus, yang mana sebetulnya tenda ini udah mulai langka juga, tapi masih ada stoknya di beberapa reseller ya. Tenda ini harganya 885.000 di salah satu reseller yang gua temukan. Setelah gua cari, oh ada yang masih ada stoknya dan harganya terbilangnya
masih di bawah 1 jutaan. Kenapa gue rekomendasiin tenda ini? Ya tentunya di bagian outernya ini udah punya PU di 2500 mm, begitupun di bagian alasnya udah pakai PU 2500 mm juga. Frame-nya udah pakai frame aluminium alloy dan pasaknya juga udah pakai aluminium alloy juga. Dan berat tendanya pun 2,5 kilo. Tenda ini punya 2 pintu, udah include footprint juga, include repair kit juga. Dari semua tenda yang gue rekomendasiin di sini, kayaknya tenda Mountain InSport Morning 2 Plus ini doang sih yang udah include repair kitnya. Satu doang yang perlu lo pertimbangkan, pemasangan outer ke bagian innernya itu belum pakai bakal gitu, bukan pakai tali elastis juga. Lebih bagus lah dibandingkan tali elastis, jadi kayak dicantol gitu, tapi belum pakai bakal dan tali webbing untuk pemasangan outer ke bagian innernya di tenda ini. Terus lanjut ke tenda yang berikutnya, tentunya Big Adventure Pangrango kapasitas 2 orang. Nggak afdol ketika gua ngomongin tenda, wajib banget tenda ini masuk ke list tenda yang sangat-sangat recommended. Karena gua tahu betul kualitas tenda-tenda dari Big Adventure itu bisa dibilang salah satu brand yang serius lah dalam ngedevelop tenda-tendanya. Tenda Big Adventure Pangrango 2 ini harganya 945.000. Kalau ngomongin spesifikasi tentunya udah cakep banget lah untuk tenda Big Adventure ini. Udah punya PU di 3000 mm dengan UPF 50+. Ngomong-ngomong yang tadi, yang Mountain InSport itu nggak ada UPF 50+-nya ya, yang sering gue bilang, untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari yang nanti akan menyentuh ke kulit lu ketika lu berada di dalam tenda. Biasanya ditahan dengan adanya UPF 50+, dan nggak semua tenda itu punya lapisan UPF 50+, termasuk tenda yang Mountain InSport tadi nggak punya tuh untuk UPF 50+. Dan tenda-tenda yang tadi gue sebutin di 500 ribuan sampai 700 ribuan itu kayaknya nggak ada juga yang pakai UPF 50+. Yang ada itu baru tenda Sembalun 2 tadi dan tenda Big Adventure ini. Di bagian lantainya juga udah pakai PU di 3000 mm, udah include footprint dengan PU 3000 mm juga. Beratnya 2,2 kilo aja udah termasuk footprint. Dan yang spesial, tenda ini udah pakai frame aluminium alloy dengan joining system. Karena tenda ini sebetulnya untuk konstruksinya itu mirip dengan Mountain InSport tadi kan, bahkan mirip dengan Welchill Nera kapasitas 2 tadi dan Basic Pollux 2 tadi juga. Tapi yang ngebedain, di frame aluminium alloy yang ada di tenda Pangrango 2 ini dari Big Adventure ini udah ada joining sistemnya. Biasanya kan terpisah tuh antara bentangan yang satu dengan bentangan yang kedua. Ini udah menyatu. Bedanya tenda ini dengan tenda Mountain InSport tadi, untuk pembukaan pintu depannya itu ada 2 resleting, jadi bisa dijadikan sebagai kanopi. Dan tenda ini ada pilihan kapasitas 4 orangnya. Jadi Big Adventure itu kemarin itu udah ngerilis tenda Pangrango kapasitas 4 orangnya. Spesifikasinya mirip banget, yang ngebedain hanya kapasitasnya aja. Tenda ini udah punya 2 pintu, untuk pemasangan outer ke bagian inner tentunya udah pakai bakal dan tali webbing yang bagus. Dan yang ngebedain tenda Big Adventure ini dibandingkan tenda-tenda yang tadi gue sebutin, Big Adventure menerima repair di tenda-tendanya. Jadi ketika nanti mungkin frame-nya patah atau tendanya bolong oleh roko, mungkin apapun itu kerusakan di tendanya, jadi Big Adventure ini menerima repair tenda ketika lu punya tenda Big Adventure dan terjadi kerusakan. Ini terus terang pelayanan yang benar-benar berguna banget nih. Kadang ketika tenda kita rusak, bingung ya untuk benerinnya kemana. Kalau brandnya buka repair kayak gini kan kita enak, ketika terjadi kerusakan di tenda kita yang nggak bingung lagi, ya benerinnya ke brand ini, yaitu brand Big Adventure. Lanjut ke tenda yang berikutnya, salah satu brand legend juga, yaitu Merapi Mountain Milky Way 2 orang. Harganya 995.000. Ini salah satu tenda yang bener-bener laris banget ketika dulu gua jaga toko tahun 2018, dan habis terus untuk stok dari tenda MM Milky Way ini. Ketika gua ngeliat spesifikasinya masih recommended banget, tapi ada beberapa bagian yang perlu lu pertimbangkan nantinya. Gua sebutin satu-satu. Untuk di bagian flysheetnya udah pakai PU di 2000 mm, begitupun di bagian alasnya udah pakai PU di 2000 mm juga. Udah pakai frame aluminium alloy dan beratnya itu cuma 2 kilo. Dan yang ngebedain dengan tenda-tenda yang lainnya, tenda ini punya sirip di bagian keseluruhan outer bawahnya. Karena biasanya angin dingin itu masuk melalui celah outer, karena memang masih ada celah kan di bagian bawah itu. Kalau ini ditutup oleh adanya tambahan kain atau sirip di sekeliling outer dari tenda ini. Jadi untuk mengurangi angin masuk ke tempat lu tidur nantinya, ada sirip tuh di celah-celah outernya. Tenda ini doang nih yang punya dibandingkan tenda-tenda yang tadi gue sebutin. Tenda ini udah include footprint juga dan udah ada 2 pintu untuk tenda MM Milky Way ini. Paling ada beberapa pertimbangan di beberapa bagian di sini. Yang pertama di bagian komposisi innernya itu 80% mesh nih. Itu perlu pertimbangkan. Terus pemasangan inner ke bagian frame-nya itu memang udah modern, dicantol gitu untuk lebih mempercepat pemasangannya. Tapi di bagian atas itu kayak masih ada kain, jadi kita harus masukin
dicelupin gitu ke lubang kainnya, nggak bisa cepet lah untuk pemasangan ataupun untuk ngebongkar tendanya. Begitupun di bagian pemasangan outer ke bagian innernya itu belum pakai bakal, mirip dengan Mountain Sport Morning 2 tadi untuk pemasangan outer ke bagian innernya. Tapi tetap sih untuk tenda ini masih terbilangnya recommended. Paling ya lu perlu pertimbangan aja beberapa catatan yang tadi gue sebutin di sini. Dan tenda yang terakhir di kapasitas 2 orang ini harga 700 ribuan sampai dengan 900 ribuan ini jatuh kepada tenda Safar ProLight 2. Sebetulnya tenda-tenda dari merek Safar ini sih target pasarnya ke pendaki-pendaki ultralight, tapi menarik juga untuk gue rekomendasiin untuk tenda ini. Yang pertama harganya masih di bawah 1 juta, walaupun tipis ya, 999, beda Rp1.000. Tapi ketika gue lihat spesifikasinya menarik untuk dicoba karena di bagian outernya ini udah pakai PU di 2000 mm dan pakai bahan WP nylon ripstock 15D. Biasanya untuk bahan-bahan nylon 15D itu ya agak mahal tuh ketika lu cari di tenda-tenda merek Nature Hike. Kalau di tenda Safar ini ya masih di bawah 1 juta. Terus di bagian innernya ini pakai bahan yang lebih tebal, pakai bahan WP nylon 20D dengan ketahanan air di 3000 mm. Kalau di bagian outernya itu 2000 mm, di bagian alas ini 3000 mm. Pakai frame aluminium alloy juga walaupun single, hanya di bagian tengah aja, dan udah pakai pasak aluminium alloy juga yang bentuknya hexagon. Dan tenda ini karena yang tadi gue bilang target pasarnya itu di pendaki-pendaki ultralight, tenda ini beratnya itu bener-bener ringan banget, paling ringan di antara tenda-tenda yang tadi gue sebutin. Beratnya itu kurang lebih di 1,3 kilo aja. Berat tersebut nggak termasuk untuk footprint. Mungkin ketika ditambah footprint ya bisa 1,5 atau 1,7, tapi tetap sih paling ringan di antara tenda-tenda yang tadi gue sebutin. Tenda ini udah include footprintnya juga. Untuk pemasangan inner ke bagian outernya juga udah pakai bakal dan webbing yang bagus. Dan yang terpenting, tenda ini dibuat di Indonesia. Tenda-tenda yang tadi gue sebutin sebelumnya itu ya setahu gue sih bukan dibuat di Indonesia. Intinya impor lah untuk tenda-tenda yang tadi gue sebutin. Mungkin di China bikinnya. Untuk tenda ini dibuat di Indonesia. Untuk tenda Safar ProLight 2 ini. Tapi memang ada satu bagian yang perlu pertimbangkan juga. Tenda ini tidak freestanding. Artinya ketika lu mau mendirikan tenda ini harus memakai pasak. Tenda-tenda yang tadi gue sebutin walaupun pasaknya nggak dipasang masih bisa berdiri sebetulnya. Walaupun untuk tenda Great Outdoor Java 2 di bagian terasnya nggak bisa kencang aja tanpa bantuan pasak. Tenda ini nggak bisa berdiri sama sekali tanpa bantuan pasak. Karena memang untuk konstruksi tendanya itu pakai single frame gitu. Alhasil di bagian bawahnya itu, depan dan belakang itu harus ditarik oleh pasak. Jadi itu bagian yang perlu lo pertimbangkan juga. Nah, di sini ada beberapa tenda yang gak gua masukin ke list tenda yang recommended. Salah satunya ada tenda Merapi Mountain Canti G2 dengan harga 835.000. Gue pikir-pikir mending sekalian lu nambah budget, lu beli tenda Big Adventure Pangrango 2 aja. Karena dari konstruksinya mirip, tapi Pangrango itu spesifikasinya lebih tinggi dan pembukaan pintu depannya itu bisa dijadikan sebagai kanopi. Kalau ini kan cuman satu resleting aja. Jadi mending nambah budget sedikit, lu beli Mountain Sport mungkin yang Morning 2 tadi atau tenda Big Adventure Pangrango 2. Terus ada juga tenda Nature Hike Professional 2 dengan harga 800 ribuan yang gue temukan di internet kapasitas 2 ini. Kenapa nggak gue masukin list recommended? Karena pertimbangan gue di bagian innernya sih. Innernya itu hampir 80% bahan mesh. Jadi kalau dibandingkan Big Adventure tadi ya lebih baik ini tentunya. Dan nggak include footprint juga untuk tenda Nature Hike Professional 2 ini. Walaupun brand internasional ya harganya di bawah 1 jutaan. Tapi kalau dilihat-lihat lagi untuk spesifikasinya masih mending tenda-tenda yang tadi gue sebutin lah. Terus yang terakhir kenapa akhirnya gue ngemasukin tenda Beast Sport Basic 2 dengan harga 900 ribuan juga. Tenda ini belum include untuk footprintnya. Lagi-lagi mending beli tenda Big Adventure Pangrango 2 tadi. Jadi ini tenda-tenda yang akhirnya bisa bersaing sebetulnya, tapi kalau dibanding-bandingin masih lebih bagus ke 4 tenda atau ke 5 tenda yang tadi gua sebutin di sini untuk jajaran tenda 800 ribuan sampai dengan 900 ribuan di kapasitas 2 orang. Sekarang lanjut ke tenda kapasitas 4 orang. Kapasitas 4 orang ini dimulai dari harga 700 ribuan sampai dengan 900 ribuan. Gua mulai dengan tenda Kompas Alloy kapasitas 4 orang. Ketika tenda Kompas Alloy kapasitas 2 orang yang tadi nggak masuk dalam list rekomendasi, untuk kapasitas 4-nya wajib banget masuk sih. Karena dari spesifikasinya ini ya salah satu
tenda kapasitas 4 orang dengan frame alloy yang harganya bener-bener terjangkau saat ini. Bagian outer tenda ini punya PU di 3000 mm, di bagian alasnya itu punya outer di 5000 mm dengan frame aluminium alloy, punya 2 pintu, beratnya 2,5 kilo. Komposisi inner juga seimbang, hampir 60% bahan-bahan tahan angin, dan pemasangan outer ke bagian innernya pun udah pakai bakal dan tali webbing yang bagus. Jadi wajib banget lah tenda ini masuk ke jajaran tenda kapasitas 4 orang di harga 700 ribuan. Paling yang perlu lu pertimbangkan adalah di pasaknya. Masih pakai pasak-pasak kecil. Masih bagus pasak dari Big Adventure Pangrango tentunya. Dan masih bagus pasak dari Wild Seal juga. Ini pasak-pasak kecil yang mudah bengkok lah. Dan sayangnya tenda ini belum include untuk footprintnya. Jadi dua itu tuh, pasak dan footprint perlu lu pertimbangkan. Sisanya oke banget lah untuk tenda ini. Lanjut ke tenda harga 700 ribuan juga, di harga 775.000 di tenda Basics Antares 4P. Dan ini udah gua review juga, ada video terpisahnya. Dan tenda Kompas tadi pun udah ada review lengkapnya di channel YouTube gua. Kenapa akhirnya tenda Basic Antares 4 ini gua masukin? Padahal di bagian alasnya ini masih pakai bahan PE atau bahan semacam terpal. Yang pertama, gua suka dari konstruksinya. Tenda ini punya teras yang lebih panjang dibandingkan tenda Kompas alloy yang tadi gua bahas. Karena memang konstruksinya beda. Kalau untuk tenda Kompas tadi itu cuma ada 2 frame. Kalau tenda ini sama dengan Grid Outdoor Java 2 tadi punya 3 frame. Di bagian depannya itu ada tambahan terasnya. Jadi lebih panjang lah untuk terasnya. Dengan angka PU di bagian outernya itu di 3000 mm dan di bagian alasnya itu di 5000 mm, walaupun masih pakai terpal di bagian alas dari tenda ini. Dan di bagian innernya ini udah diperbaharui. Mirip dengan Basic Pollux 2 tadi, udah pakai 80% bahan-bahan yang tahan angin. Sisanya bahan-bahan mesh, cuma 20% aja. Jadi bisa dibilang angin dingin itu lebih mini masuk lah ke tempat lu tidur nantinya. Berat dari tenda ini 3 kilo kurang lebihnya, mengingat alasnya ini masih pakai bahan PE atau semacam terpal gitu. Dan tenda ini udah pakai frame aluminium alloy. Biasanya konstruksi tenda-tenda kayak gini masih pakai frame fiberglass. Untuk tenda ini udah di-upgrade si bagian framenya pakai frame aluminium alloy. Dan yang terakhir, tenda ini punya 2 pintu. Balik lagi, biasanya konstruksi tenda yang kayak gini tuh hanya ada 1 pintu di bagian depan aja. Kayak tenda Grid Outdoor Java 2 yang tadi gua bahas. Bahkan tenda Borneo 4 juga nggak punya pintu belakang. Tenda ini punya pintu 2, depan dan belakang. Tapi ada beberapa bagian yang perlu pertimbangkan. Salah satunya ada pasak yang kecil di sini yang mana mudah bengkok. Terus pemasangan outer ke bagian innernya ini masih pakai tali elastis, belum pakai bakal dan tali webbing gitu. Dan yang terakhir ya bagian alasnya ini masih pakai bahan PE atau semacam terpal. Lagi-lagi, tenda-tenda dengan alas terpal kayak gini sebetulnya kuat, cocok di gunung-gunung di Indonesia, yang mana kebanyakan tanah, batu tajam dan akar tajam gitu. Bahan-bahan PE atau semacam terpal kayak gini sebetulnya cocok. Tapi ya untuk tenda-tenda dengan alas PE atau semacam terpal kayak gini identik dengan tenda-tenda rentalan gitu, bukan tenda-tenda pribadi. Jadi bagian-bagian itu mungkin yang harus lu pertimbangkan di tenda ini. Tapi tetap untuk tenda ini recommended banget. Tenda yang berikutnya ini salah satu tenda yang beda banget untuk konstruksinya, yaitu tenda Ki Malano 4.1. Bukan Malano 4.1H ya. Karena untuk Malano 4.1H itu untuk ukurannya lebih tinggi, lebih cocok untuk camper di kaki gunung aja. Kalau yang 4.1 aja ini masih bisa dibawa ke atas gunung karena lebih pendek untuk konstruksi tendanya. Harga dari tenda ini tuh 850.000, tapi gua coba update lagi karena lagi-lagi kalau tenda itu suka cepet banget perubahan harganya. Ini gua cek lagi nih, tenda Ki Malano ya, 875.000 ya. Gua tulis kemarin 850.000, beda-beda dikit lah. Ketika lu punya tenda ini, lu ngedapetin ruangan untuk tidur itu bener-bener nyaman banget, luas banget di bagian belakang. Dan di bagian teras ini salah satu teras yang paling luas di antara tenda kapasitas 4 yang tadi gua sebutin. Ini jagoannya lah untuk masalah teras, bener-bener lega banget. Dan di bagian terasnya itu punya 3 pintu. Pintu utama di bagian depan, pintu kanan, dan pintu kiri. Pintu depan, kanan, dan kiri ini pembukaannya pakai 2 resleting semua, jadi bisa dijadikan sebagai kanopi semua. Menggunakan trekking pole mungkin, atau bisa juga pakai tiang flyseat. Jadi kalau ngomongin kenyamanan tidur dan kenyamanan berkegiatan di depan tenda, ini paling nyaman di antara tenda kapasitas 4 yang gue rekomendasiin kali ini. Mengingat harganya 850.000, bener-bener murah banget untuk harga yang sekarang. Walaupun ada beberapa bagian yang perlu pertimbangkan. Yang pertama, untuk frame-nya masih pakai frame
frame fiberglass. Terus yang kedua, pasaknya masih pakai pasak-pasak yang kecil yang mana mudah bengkok. Terus di bagian alas tenda ini tentunya masih pakai bahan PE atau semacam terpal gitu. Dan yang terakhir, silakan lu pertimbangkan untuk beratnya di 5,5 kilo kurang lebihnya. Tapi tetap bagi gua dengan harga 850.000 ini bener-bener murah banget. Kalau lu pintar-pintar ngitung nih, lu tinggal upgrade aja tuh di bagian frame-nya, pakai frame aluminium alloy mungkin, pakai pasak yang bagus mungkin, lebih oke untuk tenda ini. Jadi tenda ini salah satu tenda yang wajib nih untuk gue masukin di les tenda kapasitas 4 orang ini. Dan kalau ngomongin dibawa ke gunung, emang nggak kegedean bang, tenda ini dibawa ke atas gunung. Sebetulnya akan kegedean. Dan kendala berikutnya memang ketika lu punya tenda ini, lu harus memperhatikan area camp di gunung yang akan lu tuju nantinya. Kalau memang kecil-kecil area campnya, ini tendanya panjang nih, kayaknya bakal ngabisin tempat atau bisa jadi lu nggak kebagian tempat ketika kondisinya penuh banget. Beda dengan tenda-tenda kapasitas 4 yang tadi gue sebutin, ukuran tendanya normal lah. Kalau ini kan panjang tuh ukuran tendanya. Jadi ketika lu punya tenda ini, lu harus tahu dulu tempat mendirikan tenda di gunung yang akan lu tuju itu luas atau enggak, cukup enggak untuk mendirikan tenda ini. Jadi itu tenda kapasitas 4 orang yang gue rekomendasiin di tahun 2024 ini. Sebetulnya ada satu tenda lagi nih, tenda Wellchill Rote 4P. Karena ketika gue lihat spesifikasinya sih ini bener-bener worth it banget. Kebanyakan sih harganya itu di 700 ribuan. Cuman itu dijual oleh reseller. Ketika gue tanya ke Wellchill officialnya, memang belum produksi lagi. Kemungkinan besar ada yang di-upgrade mungkin. Cuman kalau emang lu tertarik dengan Wellchill Rote ini harga 700 ribuan, lu lihat aja spesifikasinya, cakep bener. Cuman nggak tahu ada nggak tahu nggak tuh untuk stoknya. Dan ini ada beberapa tenda yang banyak banget nih yang akhirnya nggak gua masukin ke list rekomendasi di tahun 2024 ini di kapasitas 4. Yang pertama tenda Grid Outdoor Java 4 dengan harga 650 ribuan. Kenapa nggak gua masukin Grid Outdoor Java 4 ini? Karena mending sekalian beli basic Antares 4 aja karena frame-nya udah pakai frame yang aluminium alloy. Karena Grid Outdoor Java 4 ini masih pakai frame yang fiberglass. Terus ada tenda yang berikutnya, tenda Wellchill Jaya Dipa dengan harga 695 ribu. Kenapa nggak gua masukin? Udah mah frame-nya masih pakai frame fiberglass, ditambah innernya ini komposisinya kebanyakan mesh nih. Jadi potensi angin dingin masuk ke tempat lu tidur lebih besar lah. Jadi masih mending tenda basic Antares 4 tadi. Begitupun di sini ada Consina Magnum 4 dengan harga 900 ribuan. Kalau ngelihat spesifikasinya masih pakai fiber juga. Jadi masih mending basic Antares 4 juga. Terus ada tenda Kompas Fiber nih dengan harga yang memang lebih murah nih. Kenapa nggak masuk? Ya sama dengan yang atas-atas tadi. Frame-nya masih pakai frame fiberglass dan komposisi innernya masih kebanyakan mesh. Terus ada juga tenda Daulagi Tera 45 harganya 900 ribuan. Sama juga kasusnya masih pakai fiberglass untuk framenya dan hanya ada satu pintu aja. Terus ada tenda Ki Borneo. Andai aja tenda Ki Borneo harganya masih 525 ketika gue review kemarin, mungkin masuk ke list rekomendasi. Tapi sekarang tenda Ki Borneo 4 ini udah jarang banget untuk stoknya. Adapun yang punya stoknya harganya lebih tinggi, 750 ribu. Lagi-lagi masih mending basic Antares 4. Terus yang terakhir yang agak dilema sebetulnya nih, kenapa akhirnya gue gak masukin tenda ini, yaitu tenda Jar Venture Jaldev kapasitas 4 ini. Kan sama bang dengan basic Antares 4 spesifikasinya. Kenapa gak dimasukin? Sama di sini dalam artian di bagian frame-nya ini udah pakai frame aluminium alloy. Memang si Jar Venture Jaldev ini punya 2 pintu nih. Si basic Antares nggak ada pintu di bagian kirinya. Tapi harganya sih, harganya masih lebih murah basic Antares 4. Makanya gue rekomendasiin basic Antares 4 aja. Kalau harganya mendekati harga basic Antares, bisa jadi pertimbangan nih untuk si Jar Venture Jaldev 4 ini. Karena harganya itu kemarin ketika gue review di 940 ribuan gitulah. Yang terakhir, tenda kapasitas 6 orang di harga 1 juta ke bawah. Ini paling Grid Outdoor Java 6 aja nih yang gue masukin. Karena di Wellchill sebetulnya ada tuh dari Wellchill yang Navageo 6, cuman harganya di atas 1 juta. Gua nyari harga di bawah 1 juta. Sekarang gua cek deh tenda Ki Kapas Java 6. Nah, 875 nih, masih di bawah 1 juta nih untuk harga Grid Outdoor Java 6 ini, 875.000. Kenapa akhirnya gua masukin tenda ini? Ya pertimbangannya sama dengan Java 2 tadi. PO-nya ini udah 3000 mm di bagian flysheet-nya dan tenda ini punya teras yang panjang. Apalagi kapasitas 6 ini terasa bener-bener luas banget untuk si terasnya.
Ya walaupun pertimbangannya ya sama kayak Java 2 juga, frame-nya masih pakai frame fiberglass, di bagian alasnya itu masih pakai bahan PE atau semacam terpal, dan di bagian pasaknya itu masih pakai pasak kecil yang mudah bengkok juga, dan pemasangan outer ke bagian innernya pun masih pakai tali elastis, bukan pakai buckle dan tali webbing. Oke, jadi itu aja, ada 14 tenda nih kurang lebih di harga 500 ribuan sampai dengan 900 ribuan, nggak lebih dari 1 juta. Kapasitas 2, kapasitas 4, dan kapasitas 6 orang. Kalau emang lu pengen direkomendasiin untuk harga 1 juta ke atas, mungkin sampai 2 juta, komen di bawah aja. Dan kalau emang lu punya versi sendiri dan tenda yang lu anggap bagus itu nggak gua sebutin di sini, komentar di bawah aja. Itu bisa jadi salah satu referensi gua dan referensi teman-teman yang nonton di video ini. Untuk tenda-tenda yang tadi gue sebutin udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Gue usahain ada di semua marketplace, entah itu Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada mungkin. Dan gue usahain juga harga yang terupdate yang gue sebutin tadi. Makanya ketika lo nonton sekarang dan lo ngerasa suka, buruan sikat. Takut harganya berubah. Terutama dari tenda-tenda merek Tendaki atau Great Outdoor tadi, dan tenda Altrek juga tuh. Karena harga-harga yang tadi gue sebutin itu harga-harga yang diskon untuk saat ini, terupdate untuk saat ini. Oke, kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.